Selamat pagi kembali, saya Andres Verpilor, guru asuransi. Kali ini saya ingin berbagi terkait dengan peril dan hazard. Sebelumnya kita sudah belajar tentang risiko, ya. Kali ini kita belajar tentang peril dan hazard. Apa itu peril dan hazard? Kita baca dulu terminologinya. Kembali lagi, terminologi tersebut tidak ada yang satu yang bisa dipakai untuk semua orang ataupun baku. Secara umum, peril adalah bahaya yang bisa terjadi ataupun dialami oleh seseorang. Seperti misalnya api menimbulkan kebakaran, petir bisa menimbulkan hangus ataupun kebakaran, ya, tornado, topan, ya, gunung berapi, gempa bumi, banjir, pencurian dan lain-lain, itu namanya peril, ya, ataupun bahaya yang bisa dialami. Kematian, sakit, kecelakaan itu pun juga peril, ya. Jadi ini yang kita mesti pahami, bahwa ada peril di sekeliling kita yang bisa saja terjadi, jadi, atau dialami oleh seseorang. Kalau katakanlah misalnya di Kalimantan, karena tidak ada gunung berapi, mungkin peril untuk gunung berapi ataupun gempa bumi mungkin tidak ada, karena tidak dilintasi oleh patahan, ya, tektonik segala macam. Nah itu. Kemudian kalau katakanlah dia tinggalnya di ketinggian, maka dan jauh dari sungai dan segala macam, mungkin dia tidak punya risiko banjir. Ya, jadi peril tersebut ada di sekeliling kita dan tidak semua orang memiliki peril yang sama. Ya. Kemudian hazard. Hazard adalah suatu kondisi yang mempertinggi peluang terjadinya peril tadi. Jadi kalau kata tadi misalnya kita tinggal di bantaran sungai atau sungai, ya, memang perilnya apa? Banjir. Tapi kemudian kita mempertinggi, ya, kita membuang sampah sembarangan, ya, akhirnya apa? Inilah hazard yang meninggikan peluang terjadinya bahaya ataupun peril, ya. Nah, kita coba lihat, ya. Jenis hazard, ya. Jenis hazard. Pertama, physical hazard atau kondisi fisik. Misalnya katakan tadi gudang yang disusun berantakan. Ya, physical hazardnya apa? Mempertinggi tingkat terjadinya kebakaran, ya, atau kehilangan, kecurian, ya, ataupun kayak ini kabel listrik, ya, yang tersusun sedemikian ruwetnya, ya. Ini timbul apa? Bisa timbul kebakaran akibat korsleting dan segala macam. Ini physical hazard. Jadi, atau misalnya katakanlah kondisi bangunan yang dibangun dari bahan-bahan mudah terbakar api, dari papan, kayu dan segala macam, itu physical hazard. Atau dia punya pemakaian material kabel yang tidak sesuai dengan aliran listrik, ya. Mestinya dia pakai kabel yang lebih tebal, tapi dia karena menghemat, akhirnya dia pakai kabel yang tipis, sehingga kabel tersebut memanas dan kemudian terjadi kebakaran, ya, di antara kabel tersebut, ya. Atau katakanlah dia menyusun stok di bawah rendah, yang cukup rendah, sehingga sementara gudang tersebut berada di bawah permukaan jalan, sehingga kalau misalnya terjadi kebanjiran, maka stok tersebut akan langsung terendam, akan langsung rusak akibat air. Jadi physical hazard adalah suatu kondisi yang mempertinggi terjadinya peril, ya. Sementara moral hazard adalah suatu perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, seperti misalnya kita mengirimkan SMS ataupun membalas WA ataupun segala macam, ya, kemudian tidak melihat fokus ke depan, alhasil bisa saja orang ini menabrak orang yang sedang menyeberang. Atau katakanlah kita merokok kemudian membuang puntung rokok sembarangan, itu moral hazard. Perilaku kecerobohan, ya, ini yang mempertinggi tingkat terjadinya peril, ya. Kemudian moral hazard. Tadi moral, ya, adalah perilaku, sementara ini moral hazard adalah intensi kita, kebaikan, kejujuran kita. Kita punya mental kita pencuri, ya, dia mengantongi uang tersebut, atau katakanlah misalnya dia mau memanfaatkan asuransi dengan membuat klaim, ya, ini moral hazard, ya. Jadi ada 3 jenis hazard yang mesti kita pahami bersama, dan ini mempengaruhi tingkat risiko, ya, terjadinya risiko dan peril, ya. Jadi bagaimana kondisinya? Nah, ini risiko adalah suatu gambaran secara umum, ada hazard, ada peril, ada loss, ya. Jadi bila mana peril tetap ada, ya. Kalau katakanlah peril ini bisa diperbesar atau bisa diperkecil oleh hazard, ya, dan kemudian akan menimbulkan loss. Jadi gambarannya adalah hazard mempertinggi, ya. Kalau hazardnya diperbaiki, maka perilnya akan merendah. Kalau tadi misalnya kita tidak mau banjir, otomatis apa? Kita tidak mau banjir, kita punya stok, kita mempertinggi, ya, kita punya bangunan, kemudian kita pasang stagger ataupun rak-rak yang mempertinggi, tidak langsung di dasar lantai, ada
pasang rak-rak ataupun yang intinya mempertinggi posisi kita punya stok sehingga lebih tinggi dibandingkan lantai. Ya, itu memperkecil hazard. Ya, tapi kalau gunung berapi kita mungkin ya menghindari, ya tidak bisa katakanlah kita memperkecil risiko gunung berapi ataupun risiko gempa bumi, ya kita coba menghindar ataupun pindah ke tempat yang tidak punya risiko gunung berapi ataupun gempa bumi, ya. Nah, ini loss adalah kerugian bila mana terjadi. Jadi itu rangkaian. Jadi risiko adalah segala macam gambaran ya peluang terjadi kerugian akibat bahaya. Nah, itu saja. Kemarin kita sudah belajar risiko, sekarang kita belajar peril dan hazard, ya, yang bisa menimbulkan kerugian. Semoga bermanfaat. Bila mana Anda punya pertanyaan, punya suatu hal yang ingin Anda ketahui lebih jauh, saya bisa dihubungi di sini, ya, etiketacademy.com dan bisaasuransi.com. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam asuransi. Terima kasih.